Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas lempang dengan menggunakan benang nilon. Di sini yang saya pakai adalah benang nilon peniti dari satu gulung, masih sisa cukup banyak ya. Di sini saya memakai hakpen merek Tulip nomor 6 atau berukuran 3,5 mm. Di sini saya juga menyiapkan korek api untuk memotong benang, beberapa stitch marker, dan jarum tapestry untuk membantu merapikan ekor benang. Opsional bisa menyiapkan kait udang untuk bagian tali nantinya dan juga kancing magnet jika diperlukan. Di sini hasil tasnya yang saya buat tinggi 19 cm, lebar 15 cm. Untuk bagian flap ini saya menggunakan granny square dengan motif bunga 3D seperti ini. Untuk membuat granny square-nya, link video akan saya cantumkan pada description box. Bagian flap ini lebarnya adalah 15 cm. Di sini saya sudah membuat 4 granny square dengan warna seperti ini dan akan saya susun seperti ini. Akan disambung dengan menggunakan slip stitch. Nah, jadi sebelum memulai kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian loopnya agak besar seperti ini, kita lepas dulu hakpennya. Dan kita mulai pada sudut ini kan ada 4 stitch ya. Jadi kita rajut atau yang kita gabung adalah 2 stitch yang sebelah sini, sedangkan 2 stitch sebelah sini kita abaikan dulu ya. Yang sebelah sini kita abaikan dulu. Nah, berarti kita mulainya adalah dari stitch atau SC yang ini yang akan digabung seperti itu. Kemudian yang sebelah sini, nah ini yang 2 SC sebelah sini kita abaikan dulu, kita mulai di stitch atau SC yang sebelah sini. Jadi yang ada stitch markernya ke sebelah sini ini diabaikan dulu ya, nanti kita rajutnya belakangan. Oke, ini tadi sudah ya, sudah ada loopnya. Kemudian kita masukkan untuk granny square sebelah kanan, berarti kita masuknya adalah di loop yang sebelah kiri. Nah, ini kan ada 2 utas ya. Nah, kita masuk di loop yang sebelah sini kiri. Ini kanan kiri, berarti kita masuk yang kiri. Sedangkan kalau untuk granny square sebelah kiri, berarti kita masuknya adalah di loop yang sebelah kanan. Masuk dulu melewati 2 loop ini, baru kemudian kait loop yang ada pada benang seperti ini. Ini saya sisihkan dulu, melewati 2 loop dari granny square kita seperti ini. Sudah 1 slip stitch ya. Kemudian di stitch berikutnya jangan lupa granny square kanan berarti melewati loop yang sebelah kiri. Yang ini berarti yang sebelah kanan. Kait benang melewati semuanya ini. Nah, seperti ini. Hanya seperti ini saja cara menyambungnya. Jadi untuk granny square kanan lewat di loop kiri, granny square kiri lewat di loop sebelah kanan. Silahkan diteruskan sampai dengan sebelah sini, sebelah atas. Di sini ada 4 stitch juga ya, karena ini yang bawah sudah selesai, maksudnya sudah dilewati. Sekarang kita kasih tanda di sebelah sini. Ini adalah 2 stitch yang sebelah sini dan seterusnya sampai pinggir, tidak perlu dirajut dulu. Nah, ini juga 2 stitch yang sebelah sini dan sampai pinggir, tidak usah dirajut dulu ya. Jadi ini kita tandai adalah yang tidak perlu dirajut terlebih dahulu. Yang sini silahkan digabung sampai dengan stitch sebelum yang ada stitch markernya. Sesampainya di sini kita akan gabungkan dengan granny square berikutnya.
di sini kita akan tandai ya juga mana yang tidak perlu dirajut begitu. Jadi ini akan saya gabungkan dengan yang sebelah sini supaya tidak keliru. Ya, 2 SC yang di sebelah sini. Berarti dari sini sampai ke pinggir tidak perlu dirajut terlebih dahulu. Sedangkan yang sebelah sini juga begitu. Cek dulu ya, berarti di stitch yang ini. Mungkin agak ribet, tapi ini supaya lebih yakin aja ya teman-teman, nanti supaya tidak keliru daripada harus dedel. Nah, seperti ini. Ini 1 2, yang ini ke atas nanti akan dilanjutkan untuk disambung sekarang. Sedangkan yang sisa stitchnya disambung belakangan ya. Berikutnya di sini langsung aja ya teman-teman, sama seperti sebelumnya, hanya tinggal masukkan aja di loop sebelah kiri di granny kanan, sedangkan granny kiri berarti di loop yang kanan. Begini saja. Nah, dan seterusnya ya. Sampai dengan yang atas. Sama, hanya 2 SC dari bagian sudut, kemudian 2 SC juga yang dari bagian sudut ini. Yang sebelah sini nanti kita rajut belakangan. Setelah sampai di ujung sebelah sini, kita akhiri bagian ini dengan ditambah dengan 1 chain dulu sebagai pengaman, baru kemudian potong benang. Setelah selesai potong benang, kita akan lanjutkan menggabung bagian yang sebelah sini ya, supaya semuanya terajut. Sama caranya dengan sebelumnya. Kita buat slip knot, kemudian lepas dulu, lalu masukkan hakpen seperti tadi di SC yang sebelah sini, kemudian ini juga yang sebelah sini ya, jadi dua begitu ya. Ups, ini jangan dari atas ya teman-teman, tapi dari bawah. Mungkin agak ribet, tapi tidak apa-apa, kita rajut bersama ya. Nah, seperti ini. Dilanjutkan ke stitch berikutnya. Dan seterusnya sampai dengan di bagian perempatan itu ya, pertemuan dengan yang sebelah atas ini. Sampai di dekat stitch marker hijau. Nanti silakan dilanjutkan dulu ini. Setiap stitch digabung dengan slip stitch sampai mendekati stitch warna hijau. Setelah sampai di sini, ini kita tetap sambung dulu ya yang di stitch marker hijau ini. Kemudian untuk melangkah ke deretan atau granny square atas ini, kita akan, ini lepas dulu, warna kuning bisa dilepas dulu. Akan melangkah langsung ke sebelah sini teman-teman. Jadi langsung kait benang ya. Nah, seperti ini. Jadi dia di atas dari sambungan yang awal. Jadi tidak merusak sambungan, jadi hanya bentuk slip stitchnya ada di atasnya. Nah, ini hanya mengait benang yang sebelah sini. Dan dilanjutkan dengan menyambung antar stitch dari granny kita ini. Kembali sampai dengan ujung. Nanti sampai ujung tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, baru kemudian
potong benang ya. Oke, silahkan dilanjutkan dulu penyambungan milik teman-teman. Jangan lupa hanya di 2 SC bagian sudut ini. Setelah tersambung, hasilnya seperti ini ya. Jadi bagian sini terlihat seperti melengkung begini ya. Tidak apa-apa, nanti kita akan rapikan bagian ini dengan membuat SC keliling di sini, dimulai dari bagian sudut. Ini ya, dari SC 1 2 3 4 di bagian sudut ini. Kita mulai di SC pertama ini. Dari yang sudut ini ya. Jadi kita buat slip knot karena kita akan mengawali dengan standing SC. Jadi di bagian sudut ini kita buat 1 SC terlebih dahulu. Kemudian di stitch kedua 1 SC dan kita buat SC gabungan antara stitch kedua dan stitch ketiga. Jadi kait benang, stop dulu, masukkan hakpen di stitch ketiga, stop lagi dulu, ada 3 loop, kita lewatkan seperti ini. Lalu buat 1 SC lagi pada SC ke-3, lalu SC ke-4 ya. Jadi di bagian sudut yang tadinya hanya ada 4 stitch atau 4 SC, sekarang menjadi ada 5. 1 2 3 4 5. Bagian sudutnya adalah di stitch yang ketiga sekarang, yang paling tengah ya, istilahnya itu paling sudut sekali, itu di yang warna kuning ini, stitch marker warna kuning, jadi di stitch ketiga. Nah berikutnya ini semuanya kita isi dengan SC kecuali SC yang dekat dengan sambungan. Ini sambungan, SC dekat sambungan dan SC dekat sambungan. Jadi 3 stitch ini akan kita isi dengan HDC, HDC, dan HDC. Jadi di stitch ini HDC, di bagian sambungan juga HDC, di stitch sebelah sini juga HDC. Harapannya bagian ini tidak terlalu rendah nanti. Nanti misalkan ternyata HDC milik teman-teman terlalu pendek, untuk bagian gabungan bisa menggunakan DC. Tidak akan mempengaruhi jumlah stitch ya. Yang penting sekarang adalah targetnya adalah supaya pinggirnya menjadi lebih lurus. Jumlah stitch sudah tidak terlalu diperhitungkan sekarang ya untuk saat ini. Yang penting adalah menjadikan bagian pinggir lebih lurus terlebih dahulu. Nah, saya isi dulu dengan SC. SC masih SC. Kemudian ini ya, di bagian sudut kan ada 2 SC ya. 1 SC yang sebelah sini masih diisi dengan SC. Lalu yang sebelah sini saya isi dengan half double crochet atau HDC. Seperti ini. Kemudian bagian ini, bagian sambungan ini juga HDC. Sebentar. Kalau bisa masuk di tengah-tengah ya, itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, bisa agak pinggir sedikit, tidak apa-apa. Nah, seperti ini HDC. Kemudian di SC yang sebelah sini, ini juga HDC dulu. Baru kemudian yang sebelah sini SC. Begini ya teman-teman. Jadi dilanjutkan merajutnya SC 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 sampai di SC yang pertama, kemudian SC gabungan antara stitch kedua dan ketiga ya, jangan lupa. Kemudian nanti lanjutkan, begitu aja caranya, tinggal untuk merapikan bagian pinggirnya supaya lebih rata hasilnya. Sesampainya di akhir, kita nanti untuk mengakhirinya nanti dengan invisible join. Jadi di sini kita potong benang dulu, baru kemudian dirapikan dengan metode atau teknik invisible join ya.
ini adalah stitch terakhir kita barusan. Ini stitch pertama, ini stitch kedua. Jadi kita masukkan hakpen dari arah depan di stitch kedua. Kita kait seperti ini. Kemudian di stitch terakhir, arah hakpen sekarang dari belakang hanya melewati bagian back loop saja. Tarik ke belakang. Jadi di bagian atas hasilnya lebih rapi. Kemudian ekor benang ini tinggal dirapikan aja dengan jarum tapestry ya. Di sini saya pakai jarum tapestry untuk merapikannya. Atau juga misalnya teman-teman mau diselip-selipkan begitu, pakai hakpen juga bisa ya, bebas aja. Mau pakai alat bantu apa. Yang penting ekor-ekor benang ini sebisa mungkin di bagian belakang sudah dirapikan. Seperti ini. Rapikan dulu semuanya. Jadi nanti hasilnya depan belakang rapi tanpa ada sisa-sisa benang. Ini punya saya sudah saya rapikan semuanya, dan ini stitch sudut saya beri stitch marker untuk membantu penandaan aja, dan hasilnya lebarnya ini sekitar 14,5 cm. Kalau ditarik bisa sampai dengan 15 ya, sekitar 15 cm, 14,5 sampai dengan 15 cm gitu. Jadi tidak terlalu lebar ya, karena memang awalnya satu granny square ini lebarnya sekitar 7 cm saja. Berikutnya kita akan merajut di salah satu sisi, bebas mau pakai sisi yang sebelah mana untuk membuat badan tasnya. Untuk badan tas kita akan mulai dari sudut mana saja ya teman-teman. Di sini jumlah stitchnya dari sudut sampai dengan sudut ini adalah 29 stitch. Khusus di stitch yang diberi stitch marker atau yang paling ujung dengan ujung ini, itu kita membuat HDC, sedangkan di stitch lainnya kita hanya membuat SC. Jadi di sini kita mulai dengan attach benang dulu. Kemudian kita mulai buat HDC-nya ya. Ekor benang bisa diikutkan di belakang supaya lebih rapi. Seperti ini. Tarik ya. Kemudian di stitch berikutnya sudah mulai membuat satu SC di setiap stitch sampai dengan stitch ya, berarti dari stitch kedua sampai dengan stitch ke 28. Nanti di stitch ke 29 kita buat satu HDC lagi. Silahkan diteruskan dulu, nanti kita ketemu di ujung ya. Sesampainya di ujung, di sini kita buat HDC. Lalu putar rajutan. Buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun. Baru kemudian buat satu SC di setiap stitch. Jadi untuk berikutnya ini round kedua dan seterusnya kita hanya membuat satu SC di setiap stitch. Bolak-balik tiap row di 29 stitch membuat satu SC di setiap row-nya. Berapa banyak row itu tergantung dari besar yang teman-teman inginkan ya untuk badan tasnya. Jadi silahkan diteruskan dulu untuk membuat badan tasnya dengan membuat satu SC di setiap stitchnya. Jangan lupa nanti sampai ujung putar rajutan, kemudian buat satu chain di awal
row tidak dihitung sebagai apapun dan dilanjutkan dengan membuat 1 SC di setiap stitchnya. Kita ketemu setelah panjang dari badan tas ini nanti berupa lembaran ya, jadi nanti akan kita sambung di bagian sampingnya untuk membentuk kantong tasnya. Silahkan diteruskan dulu teman-teman. Kita ketemu setelah punya saya cukup panjang. Ini saya sudah buat badan tasnya cukup panjang ya, seperti ini. Saya tidak hitung jumlah row-nya, membuat berapa row, karena yang saya butuhkan adalah panjangnya, bukan jumlah row-nya ya teman-teman. Tergantung kebutuhan yang mau dibuat berapa gitu ya, karena ini kan saya mau membuat untuk tas HP, jadi menyesuaikan dengan tinggi HP saya. Nah ini saya membuat katakanlah dari bagian sini ya, kita ukur. Ini punya saya sebentar 38 cm. Jadi nantinya ini pembuatan tasnya nanti akan kita tekuk seperti ini, kemudian kita gabung di bagian pinggir. Nah bagian yang ada granny-nya adalah untuk flapnya seperti ini ya. Jadi supaya hasil sambungannya nanti lebih rapi, ini kita akan membuat SC. SC-nya dibuat keliling ya teman-teman. Jadi di semua sisi akan kita buat 1 SC, supaya juga bagian yang sambungan ini yang terlihat sedikit melengkung ini nanti bisa lebih rapi. Di bagian yang seperti ini bisa menggunakan HDC ya teman-teman, supaya tingginya tidak terlalu masuk seperti ini ya, jadi supaya lebih menonjol ke atas begini ya, jadi supaya lebih tinggi begitu. Nah ini karena posisi terakhir saya di sebelah sini, jadi saya akan tambah ke sebelah sini ya, supaya hasil tampilan SC nya nanti dapat yang bagus begitu. Oke, di sini berarti usahakan punya teman-teman, misalnya tadi kan saya berakhirnya adalah kalau setelah ditekuk adalah di kanan, berarti misalkan kalau punya teman-teman sudah berakhirnya di kiri, itu tidak perlu tambah 1 row lagi ya, jadi langsung saja membuat SC di sebelah sini. Jadi tekuk begini dan lihat posisi SC terakhir teman-teman, ada di kanan atau di kiri. Kalau di kanan berarti buat 1 row lagi SC sampai dengan ujung ini, baru kemudian membuat SC keliling ya ke semua sisi sampai dengan kembali ke kanan sini. Sedangkan kalau sudah ada di sebelah kiri berarti tinggal langsung membuat SC keliling ke arah yang lainnya ini ya, sisi sini, dan berakhir di sini. Sudah cukup ya begitu. Atau kalau mau ditambah ke sini silahkan. Jadi kalau misalnya sudah posisi sini berarti langsung ke sisi yang samping ya teman-teman. Tapi kalau ada di posisi kanan berarti buat 1 row lagi untuk mencapai ujung kiri. Nah seperti ini, seperti biasa. Berarti di sini untuk pergantian row tambah 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian 1 SC di setiap stitch. Nah ini saya sudah sampai dengan di ujung ya, 1 stitch terakhir saya isi dengan 1 SC. Kemudian kita akan berpindah ya ke sisi yang panjang ini ya dari badan tas. Jadi di sini di pergantian row ini di bawahnya ini ya, kita buat 2 SC. Kita buat increase ya, di sebelah sini kita langsung isi dengan 2 SC. Nah ini adalah SC terakhir dari yang bagian ini. Kemudian kita pasang lagi stitch marker di SC pertama untuk sisi yang sebelah sini. Jadi supaya kita bisa memastikan nanti jumlah stitchnya antara sisi kanan dan kiri itu jumlah SC nya sama ya.
Lalu kita tinggal membuat 1 SC di setiap pergantian row seperti ini. Silahkan dibuat dulu 1 SC di setiap pergantian row-nya ya teman-teman, sampai dengan nanti di ujung sebelah sini. Nah, di sini nanti ini ada posisi yang agak menjorok ke dalam seperti ini. Nanti di sini kita akan membuat HDC ya, supaya tingginya tidak terlalu masuk seperti ini. Setelah sampai di sini, ini punya saya lihat ada bagian yang menjorok ke dalam ini. Ini ada 3 stitch yang saya rasa perlu perubahan stitch ya, maksudnya supaya tingginya lebih rata. Nah, jadi di sini saya buat HDC di stitch yang dirasa perlu. Nah, di sini, kemudian di sini bisa 2 stitch, 1 stitch, atau mungkin 3 stitch ya, masing-masing menyesuaikan saja jumlahnya yang mau diberi HDC berapa stitch begitu ya. Nah, karena di sini sudah tidak mempengaruhi dengan jumlah stitchnya, yang penting adalah kita meratakan bagian pinggirnya. Di sini kalau dirasa tidak perlu HDC bisa sudah SC, tapi kalau dirasa perlu membuat HDC diganti dengan HDC begitu ya teman-teman. Nah, nanti di sini juga seperti itu. Kemudian juga di bagian sebelah sini ya, mana yang perlu pakai HDC silahkan menggunakan HDC. Lalu nanti sampai dengan ujung sini, ini nanti ada yang diisi dengan 2 SC supaya bentuknya lebih runcing ya untuk bagian sudutnya. Ini saya sekarang sudah sampai di ujung. Ini yang ditandai adalah yang sudut ya, dari yang sebelumnya, yang di sini juga. Nah, jadi sampai dengan yang di sini ini kita tetap membuat 1 SC terlebih dahulu. Kemudian di sudut ini yang diisi dengan 2 SC. Ups, maaf, lepas. Kemudian selebihnya buat 1 SC lagi sampai dengan di stitch yang sudut ini ya. Nanti di sini berarti isinya adalah 2 SC. Kemudian berikutnya ke sebelah sini 1 SC lagi di setiap stitchnya. Nah, ini saya sudah sampai di ujung yang sebelah sini. Ini sudah terakhir ya. Ini tadi awal mula kita merajut. Berarti di stitch yang sebelah sini kita isi 2 supaya sama dengan yang sebelah sini ya. Berarti kita isi dengan 2 SC di 1 stitch ini atau di pergantian row yang ini. Oh ya, dan jangan lupa ya di sebelah sini, di setiap ini ya teman-teman, untuk membuat HDC, di sini HDC ya, di sini HDC, sehingga hasilnya tingginya lebih rata dibandingkan sebelumnya. Dan di sini kita akan akhiri rajutan kita buat slip stitch ke SC pertama. Di sini slip stitchnya bebas ya teman-teman, mau dari arah depan langsung seperti ini bisa, mau dari belakang juga bisa. Nah, di sini supaya nanti tidak ada benjolan ya, tidak ada yang ada tonjolan di sebelah sini. Jadi setelah slip stitch ini saya akan potong benang, nanti merapikannya langsung setelah ini ya. Nah, jadi supaya tidak ada tonjolan di sini, ini langsung saya tarik ke bagian dalam ya atau belakang. Sebentar.
Ini benangnya saya tarik melewati yang bagian back loop dari stitch dimana tadi membuat slip stitch ya. Bisa nanti di ini ya teman-teman. Nah, tarik seperti ini. Kemudian kita rapikan ke stitch sebelah sini ya. Jangan ke arah sini karena nanti ini akan jadi bukaan dari kantong tas kita ya. Jadi menyembunyikannya adalah ke arah sini saja. Jadi nanti karena sebelah sini kan lebih tersembunyi dibandingkan yang sebelah sini. Bisa pakai jarum ataupun diselip-selipkan menggunakan hakpen. Nah, seperti ini. Ya, saya pakai jarum tapestry di deretan yang sini ya, di sisi yang sini menyembunyikannya. Jadi nanti dia lebih tersembunyi begitu ya posisinya. Nanti bisa dirapikan lagi lebih lanjut. Oke, ini kita akan mulai menggabung ya bagian sisi ini. Mau tingginya seberapa? Nah, misalnya segini ya teman-teman. Nah, jadi ini untuk menggabungnya saya sarankan dari bawah. Maaf ya, ada suara anak saya lagi pilek gitu di sebelah saya, jadi ingusnya nggak dibersih-bersihin dari tadi. naik turun itu ingusnya. Jadi di sebelah sini ya, dari sebelah sini kita akan gabungkan sampai dengan atas. Oke. Untuk penggabungannya, di sini saya akan menggunakan slip stitch. Jadi dia supaya nanti hasilnya lebih flat atau rata ya di bagian samping. Di sini punya saya nanti batasnya yang paling atas adalah di stitch marker yang pink ya. Kalau yang hijau lemon atau kuning ini kan datar ini ya. Nah, ini bisa dilepas supaya tidak membingungkan. Kemudian pink ini adalah yang tadi membuat 2 SC di satu stitch, adalah SC pertama untuk sisi yang sebelah sini. Ini tidak digabung. Jadi batasnya adalah sebelum stitch marker pink. Jadi yang sebelah sini juga akan seperti itu supaya nanti seimbang kanan dan kiri. Di sini di satu pergantian row ini di satu stitch diisi dengan 2 SC, berarti ini SC yang pertama ya. Kalau dari sini SC kedua, ini saya pasang di SC yang kedua, berarti itu tidak digabung. Jadi sampai dengan SC yang pertama sebelah sini. Nanti menggabungnya saya pakai slip stitch ya. Jadi yang sebelah bawah, nah kita mulai seperti ini. Dari mana ya teman-teman, mau setinggi apa, maksudnya bebas aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini kita luruskan ya, lurus begini kan kita tahu berarti, oh berarti saya yang ini adalah lurusnya yang sebelah sini gitu. Jadi tidak keliru, atau untuk meminimalisir kekeliruan penggabungan ya. Nah, misalnya yang ini, nanti ini bagian yang saya beri stitch marker ini tidak digabung. Kenapa? Karena dia ada di bagian tengah. Ya, jadi yang digabung adalah di stitch ini dan stitch ini. Seperti ini, nanti ini yang digabung. Mulai dari stitch ini yang digabung begitu maksudnya. Kemudian yang sebelah sini juga seperti itu. Dicek dulu. Oke, yang ini berarti tidak digabung yang paling bawah, kemudian berarti stitch atasnya atau sebelah-sebelahnya ini yang dimulai untuk digabung. Nah, seperti ini. Tinggal ke atas nanti menyesuaikan. Oke, di sini karena saya mau menggabung menggunakan slip stitch, jadi saya awali dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian lepas ini ya, biarkan loopnya agak lebar seperti ini. Kemudian kita masukkan
loopnya itu hanya melewati salah satu loop yang berdekatan saja. Hanya loop yang berdekatan saja. Jadi karena saya memakai tangan kanan, jadi ini masuknya dari kanan dulu, dari atas ya teman-teman. Ups, maaf. Kemudian ini juga dari atas. Seperti ini. Baru kemudian tadi lepas loop saya. Saya perbaiki dulu. Oke, ini ya. Saya kait loopnya dari slip knot tadi dan melewati 2 loop yang sudah ada di hakband. Ini kita perkecil, loopnya sudah bisa mulai. Nah, seperti ini. Berikutnya lagi ini ya, dari arah atas hakbandnya menembus loop yang saling berdekatan. Ini juga dari arah atas seperti ini. Kemudian kait benang melewati semua loop yang ada di hakband. Seperti ini. Pelan-pelan silahkan digabung sampai dengan stitch yang tadi ditandai dengan stitch marker di bagian atas. Ini saya sudah sampai di stitch terakhir ya, untuk penggabungan yang sebelah sini. Ini tadi ada yang sudah ditandai, berarti tidak ya. Oke, ini lalu sekarang untuk mengakhiri ini saya langsung potong benang, tidak perlu tambah dengan 1 chain supaya tidak ada tonjolan. Kemudian nanti akan kita rapikan. Nah, ini kita tarik ke dalam ya. Jadi tinggal diselipkan seperti sebelumnya di bagian yang sebelah sini supaya lebih tersembunyi. Hasilnya untuk sisi kanan tas ya, tapi kalau dilihat di video adalah sebelah kiri, ini sebelah sini yang sudah dirajut sebelumnya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, bagian belakang seperti ada turunan anak tangga seperti ini ya. Nah, supaya nanti hasilnya yang sebelah kiri tas yang sekarang terlihat sebagai kanan juga seperti ini, supaya seimbang, kita memasukkan hakbandnya. Kalau sebelumnya adalah dari kanan ke kiri, sekarang kita akan balik dari kiri ke kanan. Ini jadi sekarang dari sisi kiri terlebih dahulu, baru kemudian sisi kanan, baru kait benang. Seperti itu, kiri, kanan, kemudian kait benang. Ini punya saya sudah selesai, seperti ini tampilannya. Sudah saya rapikan juga ekor-ekor benangnya. Nah, di sini untuk bagian flap bisa ditambah dengan magnet ya, kancing magnet. Di sini kalau mau tanpa kancing magnet juga sudah cukup rapat ya flapnya ini, karena ini saya menggunakan benang nilon, jadi ini cukup berat, jadi tidak mudah terlepas begitu flapnya, dan dia juga cukup lebar. Jadi sudah bisa dibilang ini aman ya untuk bagian bukaan. Ini tidak mudah keluar-keluar begitu ya, maksudnya isinya begitu. Nah, sekarang tinggal kita membuat talinya. Untuk tali ini adalah opsional. Misalkan teman-teman mau menggunakan kulit sintetis atau tali lainnya ya yang mau dipakai sebagai talinya atau handle-nya, itu bebas. Saran saya ukuran tali tidak terlalu lebar karena tas kita ukurannya tidak terlalu besar. Kalau nanti talinya terlalu lebar itu malah tidak seimbang ya.
Jadi untuk tali adalah bebas, jadi sesuai dengan selera dan ketersediaan masing-masing. Untuk punya saya, di sini saya akan memakai I-cord yang paling sederhana ya. Jadi sebelum memulai merajut, ini sudah saya ukur dulu sekitar 5 meter benang. Nanti ini akan digunakan dalam perajutan ya di sebelah sini. Kemudian kita mulai di titik ini ya, maksudnya mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita ambil atau arahkan benang yang sudah disiapkan ini ke depan hakpen seperti ini. Usahakan untuk loop yang di hakpen agak longgar ya, supaya tidak terlalu kencang. Kemudian ini benang yang sudah disiapkan tadi, ini kita arahkan ke depan hakpen seperti ini. Posisi dipegang ya, dibantu dengan jempol, pegang seperti ini. Kemudian kita kait benang seperti ini. Kembali, ini jangan terlalu kencang. Kemudian benang ini kita arahkan ke arah hakpen sini, di depan hakpen. Kemudian kait benang. Kembali lakukan seperti ini sampai dengan panjang yang diinginkan. Nah, karena ini ukurannya sangat kecil ya teman-teman, walaupun seperti saya sarankan tadi memang tali atau handle dari tasnya itu tidak usah terlalu lebar, tapi kalau terlalu kecil seperti ini, saat diletakkan di bahu ini akan sedikit menyakiti kita ya, terasa sakit ya karena kecil sekali. Dan makanya nanti ini saya membuat cukup panjang supaya bisa di double di saat dipasangkan ke tasnya. Nah, lakukan ini sampai dengan panjang yang dibutuhkan oleh teman-teman ya. Silahkan dibuat dulu I-cordnya. Dan setelah sampai dengan ujung benang yang disiapkan tadi yang kurang lebih 5 meter tadi, kita akan akhiri ya dengan membuat satu chain ya. Kalau bisa mengikut sertakan juga si ekor benang terakhir ini, jadi lebih secure ya, lebih aman gitu. Lalu kemudian kita potong benang. Nanti ini ekor benang ini kita rapikan belakangan, kemudian akan kita pasangkan ke badan tas. Di sini untuk pemasangannya punya saya akan langsung saya masukkan ke badan rajutannya. Oh ya, ini tali yang dihasilkan punya saya sekitar 175 cm. Pemasangannya ini kita pakai hakpen begini ya. Jadi dari arah dalam seperti ini, misalkan kurang lebih sekitar 1 cm dari atas ya, seperti ini. Kemudian kita tarik salah satu ujung, nah begini ya. Ketika sudah bisa masuk bagian sini, tinggal kita tarik aja ya. Ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik dan arahkan ke sisi yang sebelahnya. Ini ya, sudah saya tarik dulu. Nah, kemudian kita arahkan ke sini. Sama seperti sebelumnya ya, tarik. Kali ini talinya ini nanti supaya bisa menjadi apa ya namanya, pengganjal ya. Jadi nanti misalkan
mau lebih panjang atau lebih pendek itu masih bisa. Nah, ini setelah semuanya saya tarik ya, tadi saya masukkan, kemudian saya buat simpul di bagian sini supaya tidak lepas. Jadi hasil talinya seperti ini. Jadi ketika diselempangkan atau diletakkan di bahu tidak terlalu sakit karena tidak hanya satu utas talinya tapi dua ya, jadi tidak terlalu tipis begitu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasil akhirnya tas kita, tas lempangnya bisa muat handphone dan dompet kecil, begitu bisa untuk bepergian ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat tas lempang HP-nya dengan menggunakan Granny Square bunga 3D seperti ini. Sampai dengan selesai bersama saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di video lainnya dan selamat berkarya teman-teman.